Bisa jadi. Jadi kita untuk persiapan film Assalamualaikum Beijing 2 Lost in Ningxia ini udah kurang lebih 5 tahun. Ya. Jadi waktu dulu sama Bu Asma kita untuk persiapan pertama dari 2020. Karena kondisi pandemi kita develop berkali ulang terus sama Pak Guntur. Jadi kita pikir ini satu film wajib nonton. Kalau belum mengerti harus nonton 2 kali atau lebih, ya kan? Jadi cari tahu alasannya di dalam filmnya. Gitu ya? Betul Pak, biar hafal sekalian Pak ya. Selanjutnya ada lagi Pak? Itu aja, pokoknya intinya harus ditonton berkali-kali ya Pak ya? Betul. Oke, dan ini produksinya cukup memakan waktu yang tidak sebentar ya Pak? Luar biasa sekali. Betul, itu yang luar biasa. Kita bersyukur sampai di sana kita lancar selesai syuting dan dengan Yasmin, Baskara, Ricis, bahasa Mandarin sudah lancar. Kita dari coba nanya aja sama mereka. Tadi kamu udah nonton kan? Sudah. Ya, itu bahasa Mandarin sudah lancar dan kita ajarin orang China bahas bahasa Mandarin. Sebagian orang udah mengerti juga, udah bisa ngomong. Nah, kita harus cari tahu. Tadi ada teks, kita ada teks Mandarin juga. Ya, oh oke. Ada juga. Ya, pokoknya dari total tim kami untuk perjuangkan membuat film yang asal Assalamualaikum Beijing dari teman-teman. Ya, semoga yang suka. Kalau tidak suka nonton lagi biar dapat sukanya dan terus bantu promosi. Siap. Oke, kalau begitu terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Peter. Terima kasih Pak Peter. Oke, selanjutnya saya akan bertanya untuk Pak Hartawan. Di manakah Pak Hartawan berada? Silakan. Oke, Bapak Hartawan. Halo. Halo, selamat sore semuanya. Sore. Selamat sore pemain-pemainku yang ganteng dan cantik. Insya Allah ya. Silakan. Oke, sebelum ini teman-teman boleh sambil memikirkan kira-kira nanti pertanyaan apa ya, buat siapa ya gitu. Oke. Ini buat Pak Hartawan nih, sebagai produser, tentu memiliki peran penting dalam keseluruhan proses produksi film ini. Boleh cerita ya Pak, apa yang membuat Bapak yakin film ini wajib sekali ditonton? Yang menjadikan film ini wajib ditonton karena ada teman-teman yang ganteng dan cantik di sini yang berperannya luar biasa. Saya tidak pernah mengira bahwa seorang Lolox walaupun tidak melawak tapi penonton bisa ketawa. Itu katanya. Saya bisa melihat Ria Ricis yang sangat piawai bahasa Cina. Saya bisa melihat, nggak percaya juga Yasmin sama Baskara ini chemistry-nya bisa oke banget di film ini, luar biasa. Dan ada pemain-pemain itu yang satu yang nyebelin itu cowok itu satu, kalian tahu lah ya, nggak perlu gue sebutin namanya. Itu semua orang tadi saya lihat responnya langsung pada teriak begitu si yang nyebelin itu nongol. Emir Mahira, ada Ferry Salim, Gaby, dan satu pemain yang cukup luar biasa. Ini pertama kali adik kita Vio main film. Pertama kali the first performance ya Vio ya, luar biasa. Itu yang saya yakin bahwa sangat sayang kalau nilai-nilai film ini tidak disiarkan dengan sesuatu yang indah kepada masyarakat. Terima kasih. Ada Sioru di atas, itu Sioru produser kita waktu kita syuting di Cina. Hai Sioru. Apa kabar? Apa kabar Sioru? Ya, thank you for your coming from China. Oke, itu dan ini film ini tanpa dukungan dari Ibu Asma dengan cerita yang luar biasa, Pak Guntur yang luar biasa, Pak Peter yang Pak budgetnya nambah, aduh Hartawan nambah lagi budgetnya, Pak Niki yang sampai Pak Hartawan pokoknya filmnya kalau kurang apa kita support, luar biasa. Dan ini adalah sebuah perjuangan semua teman-teman dengan menghadapi cuaca yang -4 derajat Celcius. Terima kasih buat semuanya. Amin. Mudah-mudahan film ini bisa ditonton oleh kita semua.
Terima kasih Bapak Hartawan. Selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan nih untuk Pak Niki. Pak Niki selanjutnya, oke. Pak Niki. Sebelum di bulan ini maka pilihannya jatuh kepada Assalamualaikum Beijing 2 Lost in Indonesia, dijamin bagus. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Niki. Selanjutnya nih pertanyaan untuk Pak Guntur Suharyanto. Wow. Bapak, selamat sore. Selamat sore. Iya, ini ada pertanyaan. Aku di sini Bapak menghilang. Takut merusak frame aku. Baik, Pak Guntur, yang juga selaku sutradara di proyek film yang pertama kembali dipercaya lagi di proyek yang kedua ini, gimana sih perasaan Pak Guntur ketika kembali dipercayakan lagi untuk menggarap film Assalamualaikum Beijing 2 Lost in Ningxia? Silakan Pak Guntur. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman media semuanya, terima kasih telah menghadiri preskon untuk film Assalamualaikum Beijing 2 Lost in Ningxia. Semoga pada suka, pada terhibur semuanya. Kami semua tahu bahwa film ini sesuatu yang mungkin kalau dibandingkan genre yang lain bisa dihitung dengan jari ya gitu ya. Tapi saya yakin dan kami semua yakin dengan semangat kami semuanya, semoga film ini bisa menjadi warna lagi yang lebih bervariasi untuk film Indonesia sekarang dan mendatang semuanya. Terima kasih. Film ini yang kedua ya, saya mungkin 10 tahun yang lalu saya bikin yang pertama gitu. Dan memang dari novelnya Mbak Asma lagi gitu. Cuman menurut saya ini semangatnya berbeda, dengan geografik yang berbeda juga, dengan karakter yang berbeda juga gitu. Tapi secara garis besar kalau dalam film itu namanya big picture-nya lah kayak gitu. Bahwa film ini masih sama sih, bahwa kita mengusung sebuah kebaikan yang pengen kita tularkan kepada semua penonton Indonesia melalui karakter-karakter yang ada, melalui plot dan peristiwa yang ada gitu. Kita mengenalkan lagi gitu. Tantangan saya mungkin udah banyak saya syuting ke luar negeri, jadi saya selalu ngobrol sama Peter, produser film ini, bahwa kita kesana harus ada sesuatu yang pengen kita sampaikan dan tidak bisa digantikan di tempat yang lain gitu. Dan Mbak Asma juga sangat detail juga untuk menuliskan di novelnya bahwa kenapa kita harus ke Indonesia, kenapa harus kita ke Xi'an, dan itu terjawab di filmnya semuanya gitu. Jadi selain cerita yang menurut kami semuanya bisa menghibur, banyak hal-hal detail yang bisa dapat penonton nantinya melihat, oh ternyata kehidupan muslim di Ningxia seperti itu ya gitu. Yang selama ini mungkin kurang detail, di sini kita bisa melihat lewat perjalanannya Aisyah dan Mo dan yang lainnya kayak gitu. Demikian, terima kasih. Semoga teman-teman semuanya bisa ikut membantu kami untuk menyebarluaskan berita ini, film ini menjadi sesuatu yang besar dan positif di media sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Guntur. Selanjutnya untuk penulis kita nih ada Ibu Asma Nadia. Boleh bergiliran untuk pertanyaan Bu Asma. Sebagai penulis nih Ibu, sebagai penulis dari novel Assalamualaikum Beijing Lost in Ningxia, bagaimana perasaan Ibu saat ini ketika melihat karya Ibu akhirnya kembali diangkat ke layar lebar? Silakan Bu Asma. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Sore ini udah ya? Sore. Perasaan saya sebagai penulis tuh ketika difilmkan pasti kita bahagia, sekaligus deg-degan. Deg-degan itu baru terjawab ketika, karena gini, kita difilmkan nih, hasil filmnya seperti apa gitu. Nah, deg-degan itu baru terjawab ketika kemudian kita menonton filmnya. Dan ketika saya menonton film Assalamualaikum Beijing 2 Lost in Ningxia, draft pertama, draft kasar, saya tuh udah speechless, udah nggak bisa bilang apa-apa. Karena menurut saya kayak semua hal-hal atau rumusan yang baik gitu ya, nggak tahu setuju nggak sih gitu, ada gitu di film ini gitu. Jadi saya pertama terima kasih buat Mas Hartawan yang di tengah-tengah COVID membujuk Asma untuk bikin, waktu itu novelnya belum ada ya, tapi saya udah bikin sinopsis Assalamualaikum Beijing 2 tapi belum berjodoh.
Dan Mas Hartawan dengan sabar kita ngobrol, kita draft pertama, draft kedua, draft ketiga, kemudian alhamdulillah kita oke nih, udah oke gitu ya. Dan baru saya tulis novelnya. Saya makasih buat Pak Peter yang sangat sabar dan sangat jujur. Kalau sekarang saya tahu ini Imperial Pictures, ini film kedua ya Pak Peter ya. Ini film kedua, tapi next karya saya akan sangat pengennya bisa ngasih duluan ke Mas Hartawan dan Pak Peter untuk Imperial Pictures insya Allah ya. Kemudian saya terima kasih sama Mas Guntur Suharjanto. Tepuk tangan dong yang meriah buat Mas Guntur ya. Doakan Mas Guntur selalu diberikan kesehatan. Karena tadi saya ngegosipin Mas Guntur sama beberapa pemain ya. Dan semua kita setuju. Kita padahal syutingnya ada di situ ya. Kenapa jadinya kok jauh lebih bagus dari ketika kita ya yang dibayangkan. Saya bilang itulah Guntur Suharjanto. Kita ada di situ ngikutin dia selama syuting. Tapi tetap terperangah ketika hasilnya muncul gitu. Jadi saya kira saya salah satu orang di muka bumi ini yang saat ini amat sangat bahagia dan amat sangat bersyukur. Dan saya minta, saya titip pada mas-mas media, mbak-mbak di media, ayo film itu bisa menjadi media edukasi yang luar biasa. Dan kita bisa mengedukasi selera ya penonton film Indonesia. Karena menurut saya film Assalamualaikum Beijing 2 kalau nggak ditonton kamu rugi. Rugi, dan rugi. Jadi mudah-mudahan berkenan untuk menjadi penonton filmnya di hari pertama tayang. Terima kasih. Terima kasih Bu Asma. Oke, kita selanjutnya akan bertanya kepada para pemain nih dari Assalamualaikum Beijing 2 yang sudah memegang mikrofon pasti di situ ada Kak Yasmin ya. Udah siap banget ya. Iya. Baik, langsung saja nih aku mau bertanya kepada Kak Yasmin. Apa yang membuat Kak Yasmin mau terlibat dalam film Assalamualaikum Beijing 2 ini? Itu dulu untuk pertanyaan pertama ya. Oke. Hai, pertama-tama aku mau say halo dulu ke semuanya. Terima kasih udah hadir hari ini. Dan yang bikin aku mengambil film Assalamualaikum Beijing 2 ini karena aku tahu Assalamualaikum Beijing 1 dan aku nonton juga. Terus aku tahu Bu Asma dan Pak Guntur, aku gak sabar bekerja sama mereka. Sebelumnya juga aku pernah series bareng Imperial Pictures dan aku percaya banget sama mereka. Makasih banyak Pak Peter untuk kesempatannya. Yang kedua aku suka banget sama ceritanya. Gitu sih. Oke, ih keren banget. Dan untuk apa sih yang berkesan dan ada gak sih ceritanya dalam film ini? Mungkin yang berkesan dari film ini adalah moral yang bisa aku petik itu yang bukan untuk kita tidak akan berasa gampang. Jadi Tuhan itu udah punya jalannya dan udah punya tujuannya sendiri atau takdirnya untuk kita gitu. Jadi kita nggak boleh memaksakan apapun itu. Nice, oke. Nah kalau yang berkesan dari karakter dari Kak Yasmin sendiri itu apa? Yang berkesan karakter aku ngerasa Aisyah nih orangnya bangor banget ya. Kayak gemesin sih kayaknya ya. Ngeselin banget. Jadi waktu awal-awal aku baca skenario ini aku ngerasa kayak gimana ya cara bikin penonton tuh empati kepada Aisyah karena dia nggak pernah dengerin orang-orang di sekitarnya sama sekali. Tapi sampai akhirnya aku sadar bahwa Aisyah tuh udah gak punya siapa-siapa dan dia cuma bisa bersandar kepada Arif, which is masa depannya dia. Itu yang membuat dia rentan itu. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Kak Yasmin. Keren banget aktingnya semuanya bikin kita jadi gemes. Selanjutnya kita langsung bertanya sama Kak Baskara. Ini juga nih, pertanyaannya sama kok Kak. Ya gimana, apa sih yang mau Kak, alasan apa yang membuat Kak Baskara tuh mau terlibat dalam film ini? Di Assalamualaikum Beijing 2. Selamat sore semuanya. Mungkin pertama alasan untuk menerima peran sebagai Mo ini adalah bagaimana Pak Hartawan, Pak Guntur, Pak Peter, Bu Asma, dan juga Pak Niki di barisan belakang ini semua mereka bisa membuat suatu karakter, suatu cerita yang bisa menggugah sepertinya hati banyak orang. Dan karakter Mo ini juga sesuatu yang juga kita diskusikan dengan Bu Asma ya Bu. Pada saat proses reading kita mencoba menciptakan karakter ini bagaimana karakter yang bisa dicintai tapi juga tetap masih memiliki kekurangan
mungkin di sini tidak begitu digambarkan karena kekurangannya banyak dari masa lalunya, tapi kita juga lihat betapa Mo ini seorang manusia dan itu karakter yang tentunya sangat menarik untuk diperankan. Tapi aku mau tanya, ini pertanyaan pribadi dari aku. Sebenarnya kamu emang benar-benar angkuh atau emang di film ini aja? Bener-bener apa? Angkuh, agak-agak cool. Songong bos, songong. Oh songong. Iya nggak ya? Cool deh. Menurut kamu? menurut Emir? Iya, menurut Emir ya? Kadang-kadang kalau di grup chat suka balasnya cuma 1 huruf doang. Wow, ih pelit banget. Mas, hari ini mau jalan nggak? Y. A. Oh, oke, seirit itu ya, se-cool itu dia. Oke. Enggak. Oke, lanjut nih Kak Baskara, aku mau tanya ini, scene yang berkesan ini apa? Scene yang berkesan. Itu yang paling ditunggu-tunggu sih ya. Udah minta kena tapi katanya nggak boleh kata Emir. Kesian deh. Oh pantesan ya, jawabnya ke kamu gitu ya kayak Iya, Emir. emang gitu orangnya. Nggak apa-apa. Oke. Kayaknya yang paling berkesan itu scene dimana hampir semua scene-sceneku pada saat berbahasa Mandarin. Itu berangkat dari Jakarta menuju ke Ningxia, deg-degannya minta ampun karena di sana akan ketemu dengan pemeran-pemeran yang berbahasa Mandarin asli. Sementara kalau aku berbahasa Mandarin dengan Gaby atau dengan Papa di sini kan kita bisa latihan bareng ya. Yes. Kalau yang ini kita nggak bisa latihan bareng, kita latihannya di sana. Itu deg-degan banget dan semoga berhasil. Oh gitu ceritanya. Tapi butuh berapa lama atau emang udah basic bisa bahasa Mandarin? Karena project ini aku belajar bahasa Mandarin. Wow, luar biasa. Tepuk tangan untuk Mas Baskara. Satu lagi pertanyaan. Hal yang berkesan dari karakter Mas Baskara. Aku senang sekali dengan melihat karakter Mo yang bisa menghargai dan juga mempercayai sama proses dan perjalanan tanpa melihat tujuannya. Oke, nice. Itu aja. Ada lagi? Cukup itu. Oke, tepuk tangan untuk Mas Baskara atau Kak Baskara ya. Oke, thank you. Selanjutnya aku mau tanya sama Kak Ria Ricis. Wow. Udah pura-pura gak lihat loh padahal. Kelihatan tapi sama aku. Iya. Pertanyaan sebenarnya sama Kak Icis. Boleh. Kenapa sih Kak Icis mau terlibat di dalam film ini? Dan dengan acting yang sangat keren juga gitu ya. Dan bisa berbahasa Mandarin. Wah, terima kasih banyak pujiannya. Yang pertama karena tidak lain tidak bukan ini adalah filmnya Pak Guntur. Saya bangga sekali karena film-film beliau semuanya meledak, dor. Meledak dor, ada suaranya dor. Meledak dor, ada efeknya ya. Terus karena Assalamualaikum Beijing yang pertama tadi Yasmin juga udah bilang bagus banget. Walaupun memang tidak ada keterkaitannya dan filmnya emang beda banget 1 sama 2. Karyanya Ibu Asma selalu booming. Ada efek sampingnya terus. Terus yang ketiga ya biar saya nggak nganggur. Begitu. Jadi memang seneng banget sih apalagi sama Yasmin lagi. Aku selalu suka kalau syuting sama Yasmin tuh karena anteng, tenang, damai. Karena kan dia kalau di lokasi itu suaranya adem. Datar. Kalau sama abang baru nada tinggi. Ya memang risih kamu. Ya semua tenang di sini kan memang ricis nih. Jadi aku suka kalau sama Yasmin tuh setiap di calling tuh syuting sama Yasmin. Oh alhamdulillah tenang. Dan sama Lolo. Astagfirullahaladzim. Itu sih jadi memang karena nggak banyak pertimbangan sih udah pasti kalau ditawar sama Pak Guntur oke, langsung digas gitu. Oke, selanjutnya nih Kak Icis masih ada 2 pertanyaan lagi. Boleh. Scene yang berkesan dan ceritain tuh seperti apa, kenapa jadi berkesan? Yang dimakan ular. Yang ada akunya apa yang nggak ada akunya scene-nya? Ya terserah, Oh. boleh, silakan. Menurut aku yang paling berkesan, tadi aku dapat bocoran dari Baskara. Waktu Yasmin marah-marah di mana tuh ya? Di atas itu yang dia mau sholat yang pakai mukena. Nah jadi kan agak tantrum nih si Aisyah nih. Terus tiba-tiba aku dibisikin nih sama Mo, tahu nggak itu dia lagi kedinginan.
kedinginan. Makanya dia keluar semua tenaganya biar panas. Katanya gitu kata Bas. Oh gitu ya, ternyata memang itu yang kayaknya paling berkesan ya menurut aku. Ya. Oh, bagus. Aku juga suka di sini tuh. Iya. Kayaknya natural gitu, terus emang berkesan tapi lucu imut gitu ya. Setuju banget. Tepuk tangan untuk Yasmin. Keren. Oke, pertanyaan terakhir ini untuk Kak Icis. Karakter dari Kak Icis itu apa sih? Ada hal yang berkesan nggak dari karakter Kak Icis? Kenapa ngelihat Victor? Karakter yang berkesan kalau di sini teman-teman mungkin lihatnya tadi di dalam film itu Evi sebagai sosok yang dewasa, ngemong, mau dibilang lemah lembut tapi nggak lembut juga. Lebih apa ya? Lebih kayak kakak gitu ya. Lebih kayak kakak, dan sementara mungkin di judul-judul sebelumnya aku nggak pernah ngelakuin itu. Jadi yang paling berkesan adalah karakter yang dibangun oleh Pak Guntur untuk aku sebagai Evi di sini, di film ini. Oke, itu aja Kak Icis. Iya. Oke, terima kasih Kak Icis. Tepuk tangan lanjut untuk Kak Lolos. Iya. Oh, aku ditanya juga. Iya, iya. Ya Allah. Kamu yang paling aku incar. Siap. Saya semua. Tolong jawab pertanyaan aku ya. Iya. Apa rasanya bisa memainkan atau menjadi salah satu pemeran di film Assalamualaikum Beijing 2 ini? Tolong dijawab dengan bahasa Mandarin. Tolong. Gimana ya? Nggak diberi soal ini nih. Tolong ya. Oke, ceritain aja kalau lo. Ya, selamat sore semuanya rekan-rekan media. Kenapa apa ya yang aku rasakan, yang pertama, ini jujur nih, sebelum aku ditawarin film ini, aku tuh nonton film yang ada Yasminnya. Dan aku bilang sama bini aku, sayang kalau aku main film sama cewek cantik ini. Gak mungkin. Bukan gitu Pak. Ya, setupnya udah dipotong gitu. Lain. Jadi aku bilang sama istri, kalau aku diajak main film dan ada dia gimana? Nggak apa-apa, tapi kalau misalnya dia suka sama aku gimana sayang? Kata istriku, nggak mungkin. Gitu Pak. Oke. Dibocorin gitu. Tapi yang penting aku selalu tanya sama manajer aku, siapa-siapa jadi yang main. Ada Baskara, ada Ricis, ada Om Pesi Peri Salim, aduh kelibet lidahku ini ya Allah. Dibocorin terus nih sama wartawan. Kalau bukan dia yang ngasih duit aku marah. Ya pokoknya aku senang kali, apalagi ini film pertamaku yang syuting di luar negeri. Wow. Ya gitu, jadi sangat senang sekali gitu. Oke, itu ya sangat senang dan nggak nyangka ya. Dari ucapan itu jadi doa dan doa itu terwujud. Al-kalamu wa doa. Masya Allah. Setiap perkataan adalah doa. Masya Allah. Keren, tepuk tangan dong buat Kalolo. Tiba-tiba jadi ustad. Oke, itu aja Kalolo yang mau ditambahin. Oke, terima kasih Kalolo. Langsung ke Kak Vio. Kak Vio. Bahasa Cina. Halo Kak Vio. Halo, selamat sore. Selamat sore. Boleh dong diceritain sama kita gimana perasaan Kak Vio bisa berada dalam keluarga di film Assalamualaikum Beijing 2 ini? Istilahnya dalam pemutaran film ini, silakan. Aku pemain baru. Iya. Dan aku terima kasih banget kalau misalnya Bu Asma dan Pak Guntur bisa kasih aku kesempatan ini. Oke. Gantung ya? Aku agak nungguin detik-detik selanjutnya ya. Coba bahasa Cinanya coba. Bahasa kamu bilang. Tajahau. Oke. 我很感谢Bu Asma, Pak Guntur, Pak Peter semuanya kasih aku kesempatan ini buat Keren Kak Vio. Lanjutin aja nggak apa-apa Kak Vio. maksudnya Indonesia Mandarin 很感谢给我这个机会能参与到《阿萨姆跟北京2》的这个电影里面。 lancar kan? Wah, tepuk tangan untuk Kak Vio. Terima kasih Kak Vio. Gimana? Rekan-rekan media nanti pakai Google Translate ya. Iya. Bang Lolos itu guru Mandarin aku. Oh, jadi kalau Lolos itu guru Mandarin ya. Apaan itu? Ini ketawanya ketawa percaya kayaknya. Saya menghina itu sih. Yasmin tadi mau ngomong apa? Mau translate ya. Nggak, tapi ini film pertamanya
banyak yang diomongin dan disiapin juga, tapi dia deg-degan. Oke. Aku mau bantuin dia tadi, mau nyemangatin dia supaya keluar ke semuanya. Oke. Ya, gimana, how do you feel? It's your first movie. Aku seneng banget, excited banget, dan deg-degan banget sih. Deg-degan ya?